Mulai. Halo guys, welcome back with me Muhammad Fadel Gibran. Di sini saya akan mereaction sebuah video What If We Book a City. Nah, tapi di sini kita bukan membahas dari sisi sains atau efek dari filmnya ya guys ya, tapi kita akan membahas dari sudut hukum humaniter internasional. Intinya, kalau hal ini beneran terjadi, apa sih kata hukum humaniter internasional itu? Yuk kita tonton bareng-bareng. Oke, ini langsung bikin merinding ya teman-teman ya. Dalam sepersekian detik, semua orang di area ledakan bom nuklir langsung hilang tanpa jejak. Dari sisi hukum humaniter internasional, ini jelas melanggar prinsip kemanusiaan. Kenapa? Karena prinsip ini menekankan kalau dalam perang pun penderitaan manusia harus dibatasi guys. Bayangin, yang kena itu bukan cuma tentara, tapi juga ada anak kecil, orang tua, orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang lagi sakit, orang yang lumpuh. Banyak yang bakal kena guys, karena senjata nuklir itu tidak memandang atau tidak bisa dikontrol bahayanya. Guys, di bagian ini kita bisa lihat kan, ledakan nuklir nggak bisa bedain mana target militer, mana warga sipil. Nah, dalam hukum humaniter internasional ini, ada yang namanya prinsip pembedaan atau principle of distinction. Artinya, setiap serangan itu harus ada atau harus ngebedain antara target militer dan warga sipil. Tapi nuklir, gimana mau bisa bedain coba? Jarak radiusnya aja bisa puluhan kilometer, nggak pandang bulu. Aduh, bahaya banget ya kalau misalnya terjadi perang nuklir, dan itu jelas dilarang dalam perang, termasuk dalam hukum humaniter internasional. Ini yang bikin ngeri banget guys. Dalam hukum humaniter internasional ada prinsip proporsionalitas. Intinya itu dia berbicara mengenai kerusakan terhadap warga sipil itu nggak boleh berlebihan guys dibanding keuntungan militer yang didapat. Jadi tidak ada keuntungan militer yang berhak untuk menandingi kehancuran dari warga sipil guys. Apa keuntungan militer yang bisa sebanding coba guys? Jadi secara hukum sendiri serangan nuklir ke kota sipil itu jelas nggak proporsional guys, alias melanggar prinsip ini. Setelah ledakan yang selamat terhadap radiasi guys, serem banget ya. Nah, HHI ini juga punya prinsip pencegahan atau precaution. Artinya dalam perang, pihak yang menyerang wajib hati-hati, harus ambil langkah buat meminimalisirkan korban. Sebenarnya hukum humaniter itu mencoba untuk seimbang antara dua hal guys. Yang pertama, di satu sisi untuk kepentingan militer, yaitu untuk mengalahkan musuh. Tapi di sisi lain kemanusiaan, buat melindungi orang-orang yang gak ikut perang guys. Masalahnya, senjata nuklir ini sama sekali nggak bisa seimbang guys. Kepentingan militer itu sangat kecil, tapi dampak dari nuklir itu sangat besar. Jadi secara prinsip, hukum humaniter internasional itu nggak pernah guys membenarkan penggunaan nuklir untuk perang dunia atau perang antar negara. Prinsip-prinsip yang tadi saya bahas itu sebenarnya terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949. Video itu jadi pengingat keras buat kita bahwasannya perang itu sebenarnya punya batas. HHI itu bukan sekedar aturan, tetapi bagaimana cara dunia bekerja untuk menjaga kemanusiaan di tengah kekacauan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya guys ya. See you guys, bye-bye.